Akhirnya kita sampai di partai final kualifikasi Prefektur Ibaraki, di mana tim SMA Soryo akan melawan tim Hitachi, dan yang uniknya juga di tim lawan ada mantan rekan satu tim Soshi saat di SMP. Pada hari partai final, semua orang terkejut karena di luar para pemain dari Mei A datang karena jarang banget biasanya mereka nggak peduli pada hal-hal di luar mereka. Namun ya yang datang cuma berempat, yaitu Oro, Yazawa, Yonamine, dan Sanada. Bahkan di sini Yazawa berkata ini cukup langka bagi Oro yang datang menonton final, dan Oro menjawab tidak juga, aku juga pernah menonton pertandingan Soryo saat Interhigh. Lalu Yazawa bertanya lagi, bukankah saat itu kau cuma tertarik pada Hidaka Koya? Apa ada hal lain yang membuatmu tertarik selain Hidaka Koya? Dan Oro di sini ngasih tahu mungkin ada. Tapi saat Yazawa dan Oro ngobrol, lucunya si Chikara menahan Sanada yang ribut pengen beli makanan. Chikara dan Yazawa langsung panik takut Oro marah, tapi lucunya Oro malah ikut Sanada mentraktir semuanya. Nah, setelah itu Sanada bertanya ke Oro, menurutmu siapa yang akan menang hari ini? Oro menjawab dari segi kemampuan seharusnya Soryo, tapi aku dengar Hitachi juga banyak berubah sejak kalah telak di Interhigh. Ya, kita nggak akan tahu sampai pertandingan dimulai. Satu perubahan kecil bisa membalikkan keadaan, itulah sepak bola SMA. Dan akhirnya kedua tim sudah masuk ke lapangan dan berbaris. Soryo menggunakan baju putih dan Hitachi dengan seragam oranye. Line up tim Hitachi mereka menggunakan 4-2-3-1, sedangkan tim Soryo menggunakan 4-3-3. Nah, di sini Soshi terlihat memejamkan matanya, dan faktanya juga Soshi sudah pernah bermain di Kashima Soccer Stadium ini. Soshi mengsugesti dirinya untuk tenang, tidak masalah, hari ini pasti kita menang. Namun tiba-tiba ada si Togo menghampiri Soshi dan dia berkata, seperti yang pernah kukatakan, aku tidak akan berbelas kasih, aku akan menghancurkanmu. Soshi juga di sini membalas, aku tidak akan hancur semudah itu, tapi lihat saja aku bukan lagi diriku yang dulu saat SMP. Dan akhirnya kick off pertandingan final dimulai. Kapten Izumi langsung berkata, ayo semuanya kita ambil tiket ke nasional. Terlihat bola milik Hitachi dan Oro di tribun berkata, Hitachi sudah berubah kan bagaimana mereka akan bermain. Bola di sini terlihat berada di Rai, membuat Yazawa pun bertanya siapa bocah itu saat kita melawan mereka, dia tidak ada. Di mana si Rai yang di tengah langsung mengirimkan long ball ke sisi sayap. Semua penonton pun terkejut karena biasanya Hitachi itu bermain penguasaan bola, kok tiba-tiba mengirimkan long ball. Dan untungnya ada Asahi yang berhasil menghentikan umpan long ball tersebut keluar lapangan. Tapi anehnya di sini para pemain Hitachi nggak masalah, malah ini sesuai rencana mereka. Terlihat kapten mereka berkata ke Yagyu di pinggir lapangan, mulailah langsung. Yang dimana mengejutkan semua orang, si Yagyu ini mengelap bola tersebut dan terlihat seperti ingin melakukan long throw. Kalian mungkin sudah tahulah long throw itu apa yang selalu dilakukan Pratama Arhan. Tapi yang pentingnya, long throw itu memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan menendang bola dari jarak beberapa meter. Karena nggak terpengaruh oleh offside, ini menjadi senjata yang kuat. Dan long throw juga menjadi strategi yang kuat dan sah. Di mana terlihat Yagyu melakukan long throw ke kotak penalti dan berhasil disundul oleh Ogi menuju tepat sasaran. Namun gokilnya, Soki mundur dan berhasil menepis sundulan dari Kapten Hitachi.
Tentu saja long throw Hitachi membuat penonton terkejut, ditambah lagi penyelamatan Soki juga sama. Dan Tokura dari Jitsugo bilang Hitachi berhasil menyesuaikan dengan sempurna. Mereka pasti telah berlatih keras. Setelah itu lucunya Akira teriak ke Ogi seharusnya lakukan dengan benar. Dan dia juga bilang ini bukan hal yang buruk, Zoro juga menyadari ini bisa berhasil. Dan setelah itu terlihat Itachi mengirimkan bola lagi ke sisi sayap. Bahkan pelatih Miko pun bilang hal yang menakutkan baru dimulai dari sini. Nah, bola yang dibawa Yakyu di sayap, Soshi berhasil men-tackle bersih dan bola terlihat keluar lapangan. Dan tanpa ragu, Yakyu langsung mengambil bola dan juga mengambil handuk. Dia mengelap kembali bola tersebut, membuat semua orang terkejut apakah ini long throw lagi. Long throw atau lemparan jauh memanfaatkan jangkauan gerak maksimal dari tulang belikat, bukan menggunakan kekuatan lengan, tetapi menggunakan kekuatan otot punggung. Di mana lemparan Yakyu kali ini juga sampai ke kotak penalti dengan lintasan bola yang sangat cepat, rendah, dan tajam. Namun untungnya kali ini Makoto berhasil menggagalkan sundulan dari Kapten Hitachi. Lalu Makoto pun berkata, aku akan menangkis semua trik kecil seperti ini. Pelatih Miko juga bilang Hitachi yang terus menggunakan long throw, tentu kita sudah bersiap untuk itu. Mereka berhasil pada percobaan pertama, tapi dengan ini akan sulit bagi mereka untuk mengalahkan Makoto dengan long throw. Namun di sini si Yakyu berkata, trik kecil ya, tunggu saja yang selanjutnya. Nah, Hitachi yang melakukan long throw terus, para penonton mulai bosan dan marah menganggap Hitachi itu curang. Sepak bola itu dimainkan dengan kaki. Ini ternyata ada sebabnya. Tokura bilang ternyata Hitachi itu dikenal sebagai tim yang mengutamakan penguasaan bola. Bahkan dikenal sebagai tim yang bermain indah, tapi mereka sudah berubah. Satu kesalahan membuat mereka sadar bahwa mereka tidak akan bisa naik lebih tinggi dengan cara yang sama. Bahkan Oro pun di tribun tersenyum berkata, jadi seperti itu ya sekarang. Dan di sisi lain juga, para pemain Hitachi tidak memperdulikan ocehan penonton, malah mereka jadi semangat. Kita hanya perlu fokus pada cara bertarung kita untuk meraih kemenangan. Dan di bangku pelatih mereka yaitu Higa Itetsu berdiri dan berkata, memilih kemenangan di atas segalanya lebih dari keindahan, mereka lebih suka menilai proses daripada hasil. Itulah salah satu kelemahan negeri ini. Ya bukan di Jepang aja sih, di Indonesia juga kayaknya emang sama. Nah, Hitachi mendapatkan lemparan ke dalam lagi, di mana Yakyu mengelap bola kembali dan dia berkata, mereka benar-benar menanamkan rasa takut ini ya. Yang dimana para pemain Soryo yang sudah bersiap, ternyata yang mengejutkan Yakyu kali ini melakukan lemparan pendek ke Rai, membuat semua orang terkejut dengan tipuan Yakyu. Rai yang mendapatkan bola tanpa penjagaan, mengejutkannya dia langsung menendang dengan sangat begitu indah melengkung. Dan karena di area kotak penalti penuh dengan para pemain, pandangan dari Soki pun tertutup sehingga tiba-tiba saja bola sudah melaju ke pojok gawangnya. Berawal dari tipuan lemparan dalam Yakyu ke Rai dan dilanjutkan Rai langsung melakukan tendangan flashing yang sangat cantik. Di sisi lain Soki pandangannya tertutup karena banyaknya pemain di kotak penalti, membuat bola tendangan dari Rai tiba-tiba sudah melaju ke pojok gawang. Tapi yang gokilnya ada Soshi yang tiba-tiba berhasil memblok tendangan dari Rai. Tentu saja semuanya terkejut dengan penyelamatan krusial dari Soshi. Bahkan lucunya di sini Soki pun sungkem berterima kasih kepada Soshi. Namun ia masih belum karena sekarang tendangan penjuru. Nah, terlihat Yakyu menghampiri Soshi dan mereka saling tatap. Soshi berkata ke Yakyu, kau bisa melakukan long throw seperti itu ya. Aku nggak pernah membayangkan kau yang dulu adalah pemain dribble berskill di SMP melakukan hal tersebut.
Namun Yakyu juga di sini membalas Soshi berkata, kau juga bisa melakukan blok seperti itu, kita sama bukan lagi seperti saat SMP. Tendangan penjuru untuk Hitachi dan pelatih Miko di pinggir lapangan berkata, apakah kalian akan membiarkan giliran lawan terus begini? Dan ketika Soki berhasil menangkap bola, Izumi langsung teriak buat serangan balik, di mana Soki langsung memberikan bola kepada Togami. Togami dari sayap langsung memberikan umpan ke tengah pada Ichimura yang terus berlari mendribble bola maju ke gawang lawan. Tapi yang mengejutkannya, pemain Hitachi dengan sengaja membuat pelanggaran menjatuhkan Ichimura dan menggagalkan peluang serangan balik dari Soryo. Pemain Hitachi dengan jelas mendorong Ichimura dari belakang. Para penonton pun protes harus dapat kartu. Tapi di sini terlihat wasit hanya menegur saja. Dan ternyata yang ngedorong Ichimura itu si Akira, dan dia pun dengan muka songongnya membantu Ichimura untuk bangun. Nah, di Tribun Chikara di sini menjelaskan bahwa tadi itu cara menghentikan serangan lawan dengan pelanggaran yang disengaja, membuat rekannya bisa kembali ke posisi bertahan, dan jika pelanggarannya jauh dari gawang seperti ini, tendangan bebas tidak akan terlalu berbahaya. Setelah itu terlihat di sini Sasori memberikan umpan kepada Soshi di sayap, yang dimana dia dijaga oleh Yakyu. Tentu saja keduanya saling tidak ingin kalah. Tapi mengejutkannya, Yakyu terlihat men-tackle dan memblok laju dari Soshi, membuat wasit meniup pelanggaran. Hal tersebut membuat penonton kesal kembali, lagi-lagi pelanggaran taktis, mainlah dengan sportif. Namun pelatih Hitachi di sini berkata, apa artinya semua itu? Turnamen ini akan berakhir jika kalah sekali saja. Bagaimana bisa tidak menggunakan segala cara untuk bertarung di sini? Lebih baik hidup dengan hina daripada mati dengan indah. Seberapa kotor pun caranya, jika menang banyak hal yang bisa didapat. Di tribun, Oro pun bilang Hitachi memiliki lemparan jauh dan Oro menyebut ketekunan. Gaya bertarung yang sepenuhnya berfokus pada kemenangan. Aku suka itu. Nah, terlihat bola yang berada di Satoshi berhasil direbut di pertahanan Soryo, yang dimana Kapten Hitachi yaitu Ogi membawa bola dan berkata, saat kita kalah itu akan menjadi noda kotor dan menjijikan, tapi jangan biarkan itu terjadi. Ideologi kemenangan mutlak, dengan prinsip itu kita akan menang. Sebelum Ogi menyerang, kita flashback di mana pelatih mereka mengubah semua kebiasaan para pemain Hitachi. Para pemain pun terkejut berkata, kita tidak bisa melakukan ini, kita punya tradisi kita sendiri. Namun dengan tegas pelatih mereka bilang, kalau begitu kalah saja seumur hidup. Tentu saja para pemain langsung ke trigger. Pelatih Higa bilang, aku tahu kalian masuk Hitachi karena terpesona dengan sepak bola possession yang indah dari pelatih sebelumnya. Namun dengan gaya sepak bola itu, betapapun idealisnya jelas tidak bisa bertarung. Bahkan jika kalian melanjutkan idealisme itu dalam kondisi kalian sekarang, kalian bahkan tidak akan bisa mengalahkan Mei, apalagi Jitsugo dan Soryo. Tapi jika kalian benar-benar menanamkan gaya sepak bola ini hingga musim dingin dengan sepenuh hati, akan berbeda. Nah, balik ke pertandingan, Ogi terus mendribble maju menyerang. Sambil mengingat perkataan pelatih tadi, kami telah berubah. Mantan pelatih yang pernah membawa kejayaan bagi Hitachi, padahal kami masuk Hitachi karena mengagumi sepak bola indah yang dia mainkan. Sekarang, kami dipaksa bermain sepak bola tanpa memilih cara apapun. Ogi yang terus membawa bola, ada Makoto datang dan mulai mempressing ketat Ogi. Makoto pun yakin dia menang dalam segi kekuatan, tapi Ogi langsung memberikan umpan terobosan kepada Rai di sayap. Rai pun terlihat langsung mengirimkan crossing, dan yang gokilnya, Soki bisa menahan bola tendangan dengan bahunya. Tapi bola yang membentur Soki berlepas masih dalam permainan, yang dimana bolanya itu ada di pinggir gawang. Dan terlihat si Ogi terus berlari ke arah bola sendirian tanpa penjagaan. Kita balik sebentar flashback lagi di mana soal ketekunan Hitachi.
Ternyata Ogi masih nggak suka dengan si kakek atau pelatih Higa, ditambah penampilannya yang acak-acakan. Tetapi ada momen di mana Ogi melihat pelatih Higa sedang memikirkan sebuah taktik sendirian yang membuat dia terkejut. Dan dengan sekuat tenaga, Ogi berlari menuju bola liar dan berhasil menyundul dan mencetak gol bagi timnya Hitachi. Pelatihnya pun tersenyum dan berkata, selesai dalam satu tembakan. Keunggulan Hitachi dari gol kapten mereka membuat Hitachi memimpin sementara. Hitachi sama sekali tidak sekuat Mei yang dominan atau seperti Yoin yang seperti tembok tinggi, tapi kenapa rasanya sangat sulit untuk menang melawan mereka. Tentu terlihat di sini Satoshi sangat kesal menyalahkan dirinya karena tadi salah mengambil keputusan. Namun tiba-tiba si Togami memegang pundak Satoshi dan berkata ke semuanya, entah kenapa bukankah pertandingan ini membuat frustrasi. Aku benci sepak bola seperti ini.